Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak ustazah, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada hari ini masih berjumpa lagi dengan Ustazah Syarifah dalam pembelajaran matematika. Kemudian sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ustazah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat terus. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Semangat terus. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga ananda Ustazah Syarifah dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda ustazah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita beristighfar sebanyak 3 kali. Agar apa? Agar hati kita kembali bersih lagi, agar hati kita terasa damai lagi. Dan ketika hati sudah bersih, hati sudah damai, ilmu yang akan kita peroleh hari ini dengan mudah diserapi, dengan mudah dipahami oleh ananda ustazah semuanya. Baik, duduk yang sholih, jangan bermain saat beristighfar. Kita mulai istighfarnya bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baik, semoga dengan istighfar yang telah kita lakukan bersama-sama tadi, semoga hati kita kembali bersih lagi dan pembelajaran matematika hari ini dengan mudah dipahami oleh ananda ustazah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan ananda ustazah membuka Al-Qur'annya. Akan tetapi sebelum membuka, jangan lupa dulu untuk berwudu. Kemudian baru memegang Al-Quran dan membuka surah Al-Anfal ayat 66. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fan fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfaini bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka pada surah Al-Anfal
An-Nafal ayat 66 itu terdapat konsep perbandingan di mana yaitu ada 100 orang mukmin atau orang yang sabar dapat mengalahkan 200 orang yang kafir. Kemudian jika ada 1000 orang yang mukmin itu dapat mengalahkan 2000 orang yang kafir. Nah, di situ memiliki konsep perbandingan di mana pada hari ini kita akan mempelajari tentang membandingkan bilangan. Jadi siap-siap kepada Ananda Ustazah, siapkan buku matematikanya, kemudian dengarkan penjelasan Ustazah dengan baik-baik. Ustazah mengharapkan kepada anak-anak Ustazah bahwa dengan mempelajari materi hari ini, Ananda Ustazah mampu dan dapat memahami bagaimana membandingkan bilangan-bilangan. Jadi, perhatikan baik-baik dan dengarkan baik-baik penjelasan dari Ustazah Syarifah. Dalam membandingkan bilangan atau untuk membandingkan bilangan, itu terlebih dahulu bandingkan setiap angka yang memiliki nilai tempat yang sama. Kemudian, mulai dari nilai tempat yang paling besar. Nah, dalam membandingkan bilangan, itu sudah ada lambangnya tersendiri. Coba silahkan anak-anak Ustazah perhatikan. Dalam membandingkan bilangan sudah ada lambangnya tersendiri. Yang pertama adalah lebih besar, yaitu dilambangkan dengan lambang seperti ini. Sudutnya itu menghadap ke sebelah kanan. Kemudian lebih kecil dilambangkan dengan lambang seperti ini. Sudutnya itu menghadap ke sebelah kiri. Kemudian sama dengan itu dilambangkan dengan lambang sama dengan. Jadi diingat ya anak-anak Ustazah, dalam membandingkan bilangan ada lambangnya tersendiri, yaitu ada lebih besar, kemudian ada lebih kecil, dan juga sama dengan. Nah, baik. Untuk lebih memahami, Ustazah akan memberikan contoh kepada Ananda Ustazah, yaitu tentang kerajaan Islam, tahun didirikannya kerajaan Islam. Malik Al-Saleh itu adalah nama baru dari Nurahsilu, yaitu raja dari kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam yang pertama, tepatnya di Aceh atau di Aceh Utara. Malik Al-Saleh ini berkuasa dari tahun 1297 sampai dengan 1326. Nah, ternyata Malik Al-Saleh itu berkuasa dari 1297 sampai dengan 1326 Masehi. Kemudian pada kerajaan Demak itu adalah kerajaan Islam pertama atau yang terbesar di Pulau Jawa, yang didirikan pada tahun 1478. Nah, di tangan Ustazah sudah ada beberapa bilangan. Kira-kira bagaimana ya cara membandingkan bilangan-bilangan tersebut? Ada yang tahu? Mari sama-sama kita membandingkan bilangan ini. Baik, pada karton yang pertama itu terdapat dua bilangan, yaitu bilangan pertama adalah 1326 dan bilangan kedua adalah 1297. Untuk membandingkan kedua bilangan ini, yang manakah yang paling besar? Maka kita harus mengetahui nilai tempatnya terlebih dahulu. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari nilai tempat di setiap, bagaimana nilai tempat di setiap angka-angka pada bilangan. Jadi, yang pertama untuk membandingkan suatu bilangan itu tadi Ustazah sudah mengatakan dibandingkan terlebih dahulu nilai yang paling besar, nilai tempat yang paling besar. Di sini nilai tempat yang paling besar adalah ribuan. Ribuan adalah nilai tempat yang paling besar, dan satu ini merupakan
ribuan, ratusan dibandingkan dengan ratusan, puluhan dibandingkan dengan puluhan, dan satuan dibandingkan dengan satuan. Mari sama-sama kita membandingkannya. Angka 1000 dengan angka 1000 sebelah kanan itu memiliki memiliki angka yang sama, yaitu 1 dan 1. Maka ribuannya sama. Kemudian pada angka kedua atau nilai tempat ratusan yang sebelah kiri itu nilai angkanya adalah 3 dan sebelah kanan adalah 2. Maka ratusannya ini memiliki nilai tempat yang berbeda, di mana 3 ini lebih besar dari 2. Ratusan berbeda, maka 3 lebih besar dari 2. Angka 3 itu lebih besar dari angka 2. Kemudian pada puluhannya itu memiliki nilai tempatnya itu memiliki nilainya berbeda, di mana nilai tempat pada bilangan sebelah kiri itu adalah 2, sedangkan pada bilangan sebelah kanan adalah 9. Maka dari itu puluhannya berbeda, di mana 2 itu lebih kecil dari 9. Begitu juga dengan satuan, memiliki nilai yang berbeda. Satuannya berbeda, yaitu nilainya sebelah sini adalah 6 dan sebelah kanan adalah 7. Maka dapat dikatakan 1326 itu lebih besar dari 1297. Karena apa? Karena nilai tempat pada ratusannya itu bilangan yang sebelah kanan itu lebih besar dari bilangan yang sebelah kiri. Karena tadi sudah Ustazah katakan bahwa untuk menentukan nilai, untuk membandingkan bilangan itu dilihat dari nilai tempat yang paling tinggi. Baik, kemudian Ananda silahkan melihat karton yang kedua. Di karton yang kedua sudah ada 2 bilangan. Bilangan pertama yaitu 1297 dan 1326. Kira-kira bagaimana ya cara membandingkannya? Bilangan manakah yang paling besar dan bilangan manakah yang paling kecil? Atau bilangan ini sama besarnya? Mari sama-sama kita membandingkan bilangan ini. Ingat, membandingkan bilangan tadi sudah Ustazah jelaskan bahwa dilihat dari nilai tempat yang paling tinggi. Nilai tempat yang tertinggi di sini adalah ribuan, kemudian ratusan, kemudian puluhan dan juga satuan. Nilai tempat yang pertama ribuan. Ribuan di sini ribuannya sama. Nilai tempat pada ribuannya ini sama, 1 dan 1. Kemudian nilai ratusannya ini ternyata berbeda, di mana bilangan yang pertama ini, bilangan yang sebelah kiri memiliki nilai tempat atau angkanya itu lebih kecil ternyata dari bilangan yang kedua. Maka ratusannya itu berbeda, di mana 2 ini lebih kecil dari 3. Kemudian dilihat dari puluhannya. Puluhannya juga berbeda. Kemudian dilihat dari satuannya. Satuannya juga berbeda. Nah, ingat tingkatannya, nilainya itu, nilai tempatnya dimulai dari ribuan. Ketika ribuannya sama, kemudian turun ratusannya berbeda, maka sudah dapat ditentukan bahwa bilangan yang pertama itu lebih kecil dari bilangan yang kedua. 1297 lebih kecil dari 1326. Kenapa? Karena pada ratusannya itu berbeda, di mana 2 itu lebih kecil angkanya dari 3. Maka bilangan 1297 lebih kecil dari 1326.
Masya Allah. Baik, untuk lebih memahami anak-anak ustazah, ustazah telah menyediakan LKAS, yaitu lembar kerja anak solih berikut ini. Baik, sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, ustazah ingin menyampaikan bahwa perbandingan itu dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Seperti ketika kita membeli sesuatu atau berbelanja sesuatu. Misalnya, Ustazah Syarifah menjual gula itu 2.000 per kilo. 2.000 rupiah per kilo, murah ya. Kemudian sedangkan Ustazah Desi itu menjual gula tersebut seharga 2.500 per kilo. Nah, dari kedua harga tersebut dapat kita bandingkan bahwa Ustazah Syarifah itu menjualnya itu dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan Ustazah Desi, di mana 2.000 itu lebih kecil dari 2.500. Namun dari semua itu Allah telah mengajari kita untuk lebih dahulu bagaimana cara membandingkan sesuatu, seperti yang sudah Ustazah jelaskan pada Quran surah Al-Anfal ayat 66 yang dikatakan bahwa jika kita bersabar maka Allah akan memenangkan kita dari orang-orang yang mungkar. Baik, hanya ini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan dan Ustazah jelaskan dengan mudah dipahami oleh ananda Ustazah. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.